3 ini mempresentasikan materi strategi distribusi dengan tujuan untuk pemenuhan nilai UAS mata kuliah manajemen pemasaran otomotif. Di sini saya Aulia Salsabila bersama 4 rekan saya ada Daru Cahya Sumerari, Saya Tiara. Saya Cindy. saya Sumiati. Dan di sini kami akan memulai presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi distribusi. Strategi distribusi merupakan sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada penggunaan akhir. Menerapkan metode distribusi yang efisien adalah kunci memperoleh keuntungan sekaligus mempertahankan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, distribusi menurut para ahli. Menurut Cecep Hidayat 1998, strategi distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan sebuah kegiatan pemasaran atau fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk, barang atau jasa dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Menurut David Arefzad, strategi distribusi merupakan jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhir sampai pada pemakai. Menurut Kotler, strategi distribusi merupakan sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilik produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Selanjutnya dilanjuti oleh Sumiati. Selanjutnya ada tingkatan dalam saluran distribusi. Bisa kita lihat di situ ada 4. Yang pertama ada zero level channel, yang kedua ada saluran 1 tingkat, yang ketiga ada saluran 2 tingkat, dan yang keempat saluran 3 tingkat. Dan di sini saya akan menjelaskan 2 tingkatan. Yang pertama ada zero level channel. Saluran distribusi langsung atau kadang disebut juga dengan saluran tingkat 0 atau zero level channel adalah saluran distribusi yang tidak memiliki tingkat perantara. Dalam kerangka kerja ini, produsen menjual barang dagangannya langsung ke pelanggan tanpa menggunakan perantara sama sekali. Contoh, saluran level 0 adalah tokoh outlet pabrik. Banyak perusahaan penyediaan layanan atau jasa seperti perusahaan liburan juga memasarkan langsung ke konsumen tanpa menggunakan perantara retail tradisional seperti agen perjalanan. Yang kedua ada saluran 1 tingkat yang dimana ada produsen, pengecer atau konsumen. Saluran 1 tingkat berisi 1 perantara penjualan yaitu pihak pengecer atau retailer. Pengecer membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya kepada pelanggan. Saluran distribusi 1 tingkat berfungsi paling baik bagi produsen yang bergerak di bidang barang belanjaan seperti pakaian, sepatu, perabot rumah tangga, mainan dan lain-lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Cindy. Adapun yang ketiga dari tingkatan dalam saluran distribusi yaitu saluran 2 tingkat, yang mana dari produsen, pedagang besar, pengecer kemudian konsumen. Yaitu pedagang besar atau grosir membeli produk secara massal dari produsen, kemudian membaginya menjadi paket-paket kecil dan menjualnya ke pengecer yang akhirnya menjual produk-produk tersebut kepada pelanggan akhir atau konsumen. Barang yang tahan lama, terstandarisasi, dan agak mudah pada umumnya menggunakan saluran distribusi 2 tingkat. Kemudian yang keempat yaitu saluran 3 tingkat, yang mana ada produsen, agen, pedagang besar, pengecer, kemudian pelanggan. Saluran distribusi 3 tingkat melibatkan agen selain pedagang grosir dan pengecer yang membantu dalam penjualan produk. Agen-agen ini berguna ketika suatu produk perlu bergerak cepat ke pasar dengan segera setelah pesanan ditempatkan. Mereka diberi tugas untuk menangani distribusi produk di wilayah atau kabupaten tertentu dengan imbalan komisi persentase tertentu.
Agen tersebut dapat dikategorikan menjadi super stokis serta agen pembawa dan penerusan. Kemudian ada e-channel marketing. Teknologi elektronik interaktif telah membuat saluran pemasaran elektronik yang mana e-channel marketing lebih mungkin dilakukan terutama untuk jasa tertentu dengan mengoptimalkan kerja internet dalam menghantarkan produk jasa untuk konsumsi atau digunakan oleh konsumen atau para pembeli pada industri tertentu. Tingkat saluran yang rumit dapat dibantu oleh saluran elektronik yang beroperasi pada serangkaian tingkatan. Dengan memahami berbagai implikasi e-channel marketing dan kesempatan berpose dalam distribusi dan rantai distribusi, pemasaran yang luas bisa menjadi efektif. Dari di sini saya akan melanjutkan presentasinya dan akan menjelaskan terkait intensitas distribusi atau strategi distribusi. Di sini ada menurut Untoro, di mana supaya mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal, maka membutuhkan strategi yang tepat agar produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Dan di sini ada beberapa cara atau strategi yang dapat dilakukan, meliputi 3 diantaranya: distribusi selektif, distribusi intensif, dan distribusi eksklusif. Di sini ada yang pertama, distribusi intensif, yang dimana dalam strategi ini akan menempatkan produk pada pengecer atau retailer serta beberapa distributor di berbagai tempat. Strategi ini biasanya dilakukan untuk toko-toko kecil, dan contohnya ini untuk sembako, rokok, sabun, dan lain sebagainya, kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua ada distribusi selektif. Di dalam strategi ini akan menyalurkan suatu produk ke dalam atau ke daerah pemasaran tertentu. Contoh barang atau produknya ini seperti strategi untuk penjualan sepeda, untuk pakaian, dan juga seperti elektronik termasuk dalamnya. Namun beda halnya dengan distribusi eksklusif. Dalam strategi ini, distribusi ini atau pengecer akan diberikan hak istimewa atau pelayanan yang sangat istimewa, karena strategi ini biasa digunakan untuk produk yang kualitasnya tinggi atau premium, seperti halnya penjualan mobil, terus juga ada motor seperti showroom motor, dan factory outlet, serta lain hal sebagainya dalam tingkat menengah ke atas. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi strategi saluran distribusi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan saya, faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi, diantaranya 1. Sarana transportasi, 2. Sarana pergudangan, dan 3. Tenaga penjual atau agen besar. Peran atau tugas pengecer dan perdagangan besar. 1. Pengecer 1. Menjual langsung ke konsumen, 2. Menyediakan berbagai produk atau jasa, 3. Pelayanan pelanggan, 4. Lokasi strategis, 5. Pengemasan pelebelan. 2. Pedagang besar. 1. Pengumpulan dan penyimpanan produk, pengurangan biaya, 2. Pengurangan biaya transaksi, 3. Distribusi efisien, 4. Pembiayaan, 5. Penyebaran informasi pasar. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah saluran distribusi ini adalah jalur yang digunakan oleh perusahaan untuk mendistribusikan barang atau memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dan saluran ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya termasuk riset, promosi, hubungan, pengadaan, dan perundingan. Dan semua itu sangat membantu dalam proses pemasaran serta dalam proses transaksi. Selain itu, terdapat 3 jenis saluran distribusi: langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.